Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novianti, saya dari kelas 12 TKJ. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map yang sudah saya buat. Adapun mind map yang sudah saya buat adalah sebagai berikut. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Strategi dakwah Islam di jalur perdagangan bermula dari para pedagang muslim yang bermukim di pesisir Pulau Jawa. Mereka berhasil membangun masjid-masjid dan mendatangkan mula-mula dari luar, sehingga jumlah muslim semakin meningkat. Jumlah muslim yang semakin meningkat menjadi awal dari munculnya kampung-kampung dan pusat kekuasaan Islam. Tersebarnya Islam ke Indonesia tidak terlepas dari hubungan perkawinan antara wanita muslim dengan keturunan raja atau bangsawan lokal. Hanya saja putra raja atau bangsawan harus memeluk Islam terlebih dahulu, begitupun sebaliknya. Melalui jalur perkawinan, mereka telah menanamkan cikal bakal kader-kader Islam di lingkungan masyarakat. Para pengajar tasawuf mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, sehingga agama Islam mudah dimengerti dan diterima. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan dalam pesantren-pesantren. Di pesantren, para mubalik atau kiai mengajar santri di berbagai daerah. Setelah lulus, para santri akan kembali ke kampung halamannya dan menyebarkan ajaran Islam yang mereka telah terima selama di pesantren. Ada dua macam pendekatan politik antara ulama dan kerajaan, yaitu yang pertama, ulama mengislamkan raja sehingga membawa pengaruh pada lingkungan kerajaannya. Dua, para ulama membantu berdirinya kerajaan baru bercorak Islam dan mengembangkan pengaruhnya ke kerajaan lain. Salah satu contoh strategi para mubalik dalam menyebarkan Islam melalui kesenian adalah kesenian wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sebagian besar cerita wayangnya dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi di dalamnya disisipkan ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Islam. Tahap awal dimulai dengan mengenalkan dan mengajarkan masyarakat untuk memeluk agama Islam secara formal. Pada tahap ini, mereka menemukan bentuk-bentuk ritual dan ajaran yang berbeda pada agama sebelumnya. Pada tahap ini, lahir lembaga-lembaga pendidikan formal seperti pesantren dan madrasah. Muncul juga para penulis dari kalangan ulama, terutama dalam pemikiran agama dan sastra. Pada abad ke-17 Masehi, terjadi peningkatan dan penyempurnaan ajaran Islam. Tradisi intelektual pada saat itu sangat mengagumkan. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya beberapa ulama dengan karya-karya monumental, mulai dari fikih, usuluddin, tafsir hadis, retorika, hingga astronomi. Gerakan pembaruan sering diistilahkan dengan tajdid. Pada tahap ini, gerakan-gerakan keagamaan tumbuh menjadi gerakan kebangsaan. Lahirnya tokoh-tokoh pemikir Islam pada tahun 1970-an merupakan bukti kematangan intelektualitas dalam dunia Islam di Indonesia. Para pemikir ini sebagian besar adalah aktivis-aktivis kampus. Dari para tokoh pemikir inilah lahir gagasan agar nilai-nilai Islam tetap mewarnai dalam kehidupan berbangsa. Dari strategi dakwah Islam di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam di negeri ini telah melibatkan berbagai jalur dan pendekatan yang efektif. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa dakwah Islam di Indonesia telah berkembang secara luas dan beragam, mengakomodasi berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan yang relevan dan efektif sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.